Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Sawit Berdarah, Kutukan di Tanah Kubur. Kita mulai saja ceritanya. Hutan rimba yang dulu menjadi pelindung desa Tanjung Jati kini perlahan-lahan berubah wajah. Pohon-pohon tinggi yang menjulang, tempat burung enggang bersarang dan harimau melintas, ditebangi satu persatu. Bau tanah basah berganti dengan aroma serbuk kayu dan solar dari mesin-mesin besar. Di lahan seluas ratusan hektar itu, berdirilah sebuah bangunan raksasa dari baja dan beton, pabrik kelapa sawit Tanjung Sejahtera. Dinding-dindingnya menjulang tinggi, cerobong asapnya memuntahkan kepulan hitam ke langit. Pekerja dari berbagai daerah berdatangan, tergiur janji gaji tinggi dan kehidupan lebih baik. Namun, di balik riuh suara mesin dan gemuruh alat berat, ada bisikan-bisikan yang beredar di kalangan warga desa. Tanah tempat pabrik itu berdiri bukan tanah biasa. Puluhan tahun lalu, pada masa penjajahan, tempat itu menjadi kuburan massal. Ribuan nyawa melayang, entah karena perang, entah karena wabah, entah karena pembantaian yang sengaja ditutup rapat dalam sejarah. Tanah itu tidak bisa dijadikan tempat usaha, apalagi pabrik besar, kata Pak Surya, kepala desa yang rambutnya sudah memutih seluruhnya. Arwah mereka tidak akan diam. Tapi siapa yang mau percaya? Bagi para investor, tanah hanyalah angka. Bagi para pekerja, tanah hanyalah sumber penghasilan. Dan bagi Bramantio Santosa, manajer operasional pabrik, semua itu hanyalah omong kosong kampungan. Tak ada hantu yang bisa menghentikan produksi sawit. Begitu ucapnya lantang saat rapat perdana, disambut tawa kecil para staf. Hari-hari awal berjalan mulus. Mesin-mesin dipasang, sawit mulai diproses, dan truk-truk penuh tandan segar keluar masuk setiap hari. Suara besi beradu dan uap panas menjadi lagu baru di tengah desa. Para karyawan bekerja keras, meski lelah, tetap merasa bangga bisa menjadi bagian dari pabrik megah itu. Namun, di balik semua itu, ada tanda-tanda kecil yang hanya dirasakan oleh sebagian orang. Ratna, sekretaris administrasi, mulai mengalami mimpi buruk. Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, melihat bayangan tubuh-tubuh berlumuran tanah yang berdiri di sudut kamarnya. Sukirno, mandor lapangan yang sudah beruban, sering menemukan tulang belulang saat penggalian tanah pondasi, tapi atasannya hanya menyuruhnya menimbun kembali. Anggap saja tulang binatang, kata Bram singkat. Pak Suro, satpam senior, beberapa kali mendengar suara tangisan perempuan dari arah cerobong pabrik ketika malam semakin larut. Saat disorot dengan senter, tak ada siapapun di sana. Dan di suatu sore, Yuni, operator muda yang selalu ceria, menemukan kalung neneknya, yang tak pernah ia lepas, tiba-tiba patah saat ia bekerja. Tepat di bawah mesin penyaring, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah tangan penuh tanah mencakar lantai besi, lalu lenyap begitu saja. Sejak hari itu, bau amis tak lagi hanya berasal dari tandan sawit. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih tua, yang bangkit dari bawah tanah. Mereka belum tahu bahwa satu persatu nyawa akan ditagih. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti desa Tanjung Jati. Udara basah bercampur dengan bau solar dan asap mesin yang terus mengepul dari cerobong. Deru truk bermuatan tandan sawit segar membuat tanah bergetar pelan. Di ruang administrasi, Ratna sedang menumpuk berkas gaji karyawan. Wajahnya tampak letih, tapi senyumnya tetap ramah saat para pekerja masuk untuk menandatangani absensi. Ia memang dikenal sebagai satu-satunya sosok di kantor yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan mereka. Bu Ratna, kapan gaji lemburan cair? Anak saya sakit, butuh beli obat, tanya seorang buruh dengan suara ragu. Ratna menghela napas. Saya sudah ajukan minggu lalu, Pak. Tapi masih menunggu tanda tangan Pak Bram. Jawaban itu membuat wajah si buruh murung. Ratna hanya bisa menepuk pundaknya, memberi sedikit harapan meski dirinya sendiri tak yakin kapan uang itu turun. Di lapangan, Johan sedang mengawasi mesin pengolah sawit yang meraung-raung. Keringat bercucuran dari dahinya, tapi ia tampak puas. Kalau mesin ini nggak dirawat tiap hari, bisa meledak. Aku nggak mau tanggung jawab kalau ada yang mati konyol, katanya keras, sambil menepuk-nepuk panel besi. Sukirno, yang berdiri di sampingnya, hanya menggeleng. Yang perlu kau khawatirkan bukan mesin, Jo. Tapi tanah di bawah kaki kita. Aku sudah bilang, tempat ini bukan tempat baik. Johan mendengus. Ah, mandor.
Jangan bawa cerita horor ke sini. Orang-orang sudah cukup lelah bekerja. Nanti malah takut semua. Sukirno menyalakan rokok kreteknya, mengisap dalam-dalam. Matanya yang keriput menatap ke arah barat, ke hamparan kebun sawit yang luas. Di sana, di balik pepohonan, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Malamnya, giliran Pak Suro yang berjaga. Lelaki tua itu berjalan pelan di sekitar pabrik, senter besar di tangannya menyorot setiap sudut. Suara jangkrik dan katak bersahutan, tapi di sela-sela itu ia mendengar sesuatu. Isakan pelan, seperti suara perempuan menangis. Ia berhenti. Menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah gudang bahan bakar. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Senter diarahkan ke pintu gudang. Kosong. Hanya deretan drum solar yang berkilau terkena cahaya. Tapi tangisan itu tetap ada, semakin jelas. "Siapa di sana?" serunya. Tak ada jawaban. Tapi drum paling ujung berguncang, seakan ada sesuatu di dalamnya. Pak Suro mendekat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk drum itu. Sunyi. Lalu, tiba-tiba, bunyi dentuman keras dari dalam, seperti ada yang menghantam dinding besi dari dalam drum. Pak Suro tersentak mundur. Dan saat itu juga, tangisan berubah menjadi jeritan melengking, membuat telinganya berdenging. Ia hampir menjatuhkan senternya. Saat ia menyorot kembali, drum itu sudah diam, seolah tak pernah ada yang bergerak. Keesokan harinya, saat shift pagi dimulai, Maria menemukan Pak Suro duduk di pos satpam dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar, dan ia tak henti-hentinya berdoa lirih. "Ada apa, Pak?" tanya Maria heran. Pak Suro hanya menggeleng. Jangan tanyakan. Nanti kalian juga akan tahu sendiri." Maria mendengus, mengira lelaki tua itu hanya kelelahan. Ia lalu berjalan ke gudang, mengecek stok bahan bakar. Namun ketika ia melewati deretan drum solar, bulu kuduknya merinding. Ia merasa seolah ada puluhan mata yang mengintainya dari kegelapan. Sementara itu, di ruang rapat kecil pabrik, Bram kembali mengumpulkan para staf. "Target produksi bulan ini naik 20%. Aku nggak peduli bagaimana caranya. Kalau perlu, suruh pekerja lembur tiap malam. Jangan banyak alasan." Ratna mengangkat tangan pelan. "Pak, mereka sudah sering lembur. Banyak yang jatuh sakit." "Mungkin." "Cukup, Ratna," suara Bram membentak. "Kalau ada yang keberatan, mereka bisa keluar. Banyak orang menganggur di luar sana. Kita butuh hasil, bukan keluhan." Ruangan itu hening. Semua menunduk, menahan amarah masing-masing. Tapi tak seorang pun berani melawan. Di luar, angin berhembus kencang, membuat cerobong pabrik berderit pelan. Awan hitam menggantung, seolah menandai sesuatu yang akan datang. Dan malam itu, kejadian pertama benar-benar terjadi. Saat semua pekerja sudah pulang, mesin penyaring sawit tiba-tiba hidup sendiri. Roda gigi berputar, uap panas mengepul, meski tak ada seorang pun yang menyalakannya. Dari dalam mesin, terdengar suara rintihan manusia, bercampur dengan jeritan panjang yang menusuk telinga. Yuni, yang kebetulan masih berada di ruang kontrol, menjerit ketakutan. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana darah segar menetes dari celah mesin, mengalir perlahan ke lantai. Itu baru permulaan. Jeritan Yuni bergema di ruang kontrol, membuat beberapa pekerja lembur yang masih ada di gudang menoleh kaget. Johan yang kebetulan lewat berlari menghampiri. "Yuni!" "Kenapa teriak?" serunya sambil membuka pintu. Begitu ia masuk, matanya langsung membelalak. Mesin penyaring yang seharusnya mati, berputar dengan kecepatan penuh. Suara logam beradu memekakan telinga. Dari celah-celahnya, cairan merah pekat menetes deras, membentuk genangan di lantai. Bau anyir menusuk hidung, terlalu mirip dengan bau darah manusia. Yuni terisak, tubuhnya gemetar hebat. Itu darah, Mas Jo, aku lihat tangan keluar dari dalam mesin tadi. Tangannya, penuh tanah." Johan menelan ludah. "Kamu jangan panik. Itu mungkin oli bocor, atau besi berkarat kena cairan kimia. Tenang dulu." Ia mencoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Tiba-tiba mesin bergetar keras.
Suara dentuman dari dalam seperti ada sesuatu yang menghantam dinding logam. Yuni mundur ketakutan. Johan mendekat untuk memeriksa panel kontrol. Tidak mungkin mesin ini nyala tanpa listrik, gumamnya bingung. Tangannya meraih tuas darurat, menariknya ke bawah. Lampu indikator mati. Mesin berhenti berputar. Suasana hening. Johan menarik napas lega, menoleh ke arah Yuni. Sudah, jangan takut. Mesin kadang suka error. Namun sebelum sempat Yuni menjawab, mesin itu kembali berputar sendiri, jauh lebih kencang, seolah menertawakan mereka. Suara jeritan melengking terdengar jelas dari dalam mesin, membuat bulu kuduk berdiri. Johan mundur satu langkah, matanya melebar. Astaga! Tiba-tiba, salah satu pintu besi mesin terbuka dengan hentakan keras. Uap panas menyembur keluar, dan sesuatu terhempas ke arah Yuni. Sebuah tangan manusia, putus, berlumuran darah segar dan tanah hitam, jatuh tepat di kakinya. Yuni menjerit histeris. Ia berlari ke arah pintu, tapi kakinya tergelincir oleh genangan darah di lantai. Dalam sekejap, tubuhnya terseret ke arah mesin yang berputar. Johan berusaha meraih tangannya. Yuni! Pegangan, teriaknya panik. Namun seolah ada kekuatan gaib yang menarik, tubuh Yuni terhisap masuk ke dalam celah mesin. Jeritannya menggema, lalu berubah menjadi suara daging yang terkoyak. Mesin itu meraung semakin keras, seolah sedang melumat mangsanya. Johan hanya bisa terdiam, wajahnya penuh darah yang muncrat dari dalam mesin. Ia terpaku, tak sanggup bergerak, ketika potongan rambut Yuni yang masih terikat kuncir dua keluar dari roda besi, bersama cipratan daging dan tulang yang hancur lumat. Hening. Mesin berhenti berputar. Lampu indikator mati total. Yang tersisa hanyalah genangan darah di lantai, bercampur serpihan kecil yang tak lagi bisa dikenali sebagai bagian manusia. Johan mundur dengan tubuh gemetar. Napasnya memburu. Ia ingin berteriak memanggil bantuan, tapi suaranya tercekat. Bayangan hitam tiba-tiba melintas di balik mesin, bergerak cepat, lalu lenyap. Malam itu, Yuni menjadi korban pertama pabrik sawit Tanjung Sejahtera. Namun kematiannya tidak pernah tercatat sebagai kecelakaan kerja. Esokan paginya, Bram mengumpulkan semua staf. Wajahnya keras, matanya tajam. Kejadian tadi malam tidak boleh keluar dari pabrik ini. Aku tidak mau berita buruk sampai ke telinga investor. Paham? Ratna menatap Bram dengan muak. Pak, Yuni mati dengan cara mengerikan. Kita tidak bisa menutupinya. Bram menghantam meja dengan tinjunya. Cukup. Kalau ada yang berani buka mulut, aku pastikan kalian tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga dihantui rasa bersalah seumur hidup. Ingat, kita semua butuh makan. Diam adalah pilihan terbaik. Semua terdiam. Hanya Sukirno yang berani menatap Bram dengan mata penuh kebencian. Bukan hanya pabrik ini yang akan menanggung kutukan, ucapnya pelan. Kita semua akan dibawa masuk ke tanah ini. Satu persatu. Ucapan itu menggantung di udara, membuat semua merinding. Dan malam-malam berikutnya, kutukan itu mulai menunjukkan giginya. Hari-hari setelah kematian Yuni terasa janggal. Tidak ada upacara, tidak ada berita resmi. Para pekerja hanya diberitahu bahwa Yuni mengundurkan diri mendadak untuk kembali ke desanya. Tapi desas-desus mulai menyebar. Beberapa karyawan yang lembur malam itu mendengar teriakan, ada yang mengaku mencium bau darah dari arah ruang mesin. Ratna berjalan di antara lorong pabrik dengan hati berat. Setiap kali melewati mesin penyaring tempat Yuni mati, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Lantai besi memang sudah dibersihkan, tapi ia yakin masih bisa melihat noda merah samar yang menempel. Malam itu, Ratna terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Ia melihat Yuni berdiri di ujung ranjangnya, tubuhnya penuh luka, matanya kosong. Kalung peninggalan nenek yang dulu selalu dipakainya kini terbelah dua, menggantung compang-camping di lehernya. Kenapa kau biarkan aku dimakan, Bu Ratna? Bisik Yuni dengan suara serak. Ratna tersentak bangun, tubuhnya mandi keringat. Tapi ia yakin, di sudut kamar kontrakannya, ada bau amis menusuk yang tidak hilang sampai subuh. Sementara itu, Johan masih terguncang. Ia menjadi satu-satunya saksi langsung, tapi ancaman Bram membuatnya memilih diam. Namun setiap kali ia menutup mata, suara tulang Yuni yang hancur di dalam mesin kembali bergema. Ia mulai minum minuman keras untuk bisa tidur. Di sisi lain,
Pak Suro makin sering melihat hal-hal aneh. Saat ronda malam, ia mendapati bayangan karyawan berjalan mondar-mandir di sekitar gudang, padahal setelah dicek semua pekerja sudah pulang. Bahkan suatu malam, ia menemukan salah satu drum solar terbuka, dan di dalamnya, bukan cairan hitam, melainkan penuh air keruh bercampur rambut panjang yang melayang-layang. Pak Suro langsung menutupnya rapat-rapat, lalu berlari ke pos sambil membaca doa. Puncaknya terjadi 3 malam setelah kematian Yuni. Seorang teknisi muda bernama Arman mendapat giliran mengecek pompa air di belakang pabrik. Malam itu angin bertiup kencang, bulan tertutup awan tebal. Arman berjalan sendirian dengan senter kecil di tangannya. Saat ia sampai di pompa, ia mendengar suara gemericik aneh. Bukan suara air biasa. Lebih seperti bisikan orang banyak yang bercampur menjadi satu. Arman menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Ia menunduk ke arah bak air besar tempat pompa bekerja. Matanya langsung membelalak. Air di bak itu berubah pekat hitam, berputar-putar seperti pusaran. Dari dalam pusaran itu, tangan-tangan pucat meraih ke atas, seolah ingin menariknya masuk. Ya Tuhan, Arman mundur, tapi kakinya tersandung batu. Senter terlepas dari tangannya, padam. Dalam gelap, ia meraba-raba, tapi justru merasakan jari-jari dingin menggenggam pergelangan kakinya. Ia menjerit, meronta, tapi genggaman itu semakin kuat. Dalam sekejap, tubuhnya terseret ke dalam bak air. Jeritannya menggema keras di malam sunyi. Lalu, blup, air menelan tubuhnya bulat-bulat. Air itu tenang kembali, seolah tak pernah ada orang yang jatuh. Hanya topi kerja Arman yang mengapung perlahan di permukaan. Keesokan paginya, tubuh Arman tidak ditemukan. Bram kembali menutupi kejadian itu, menyebut Arman kabur karena mencuri peralatan pabrik. Tulis saja begitu di laporan, katanya dingin. Tapi Ratna tidak bisa diam. Ia mendatangi Sukirno, yang sedang duduk di bangku kayu sambil melinting rokok. Pak, ini sudah 2 orang. Yuni dan Arman. Apa yang sebenarnya terjadi di tanah ini? Tanya Ratna dengan suara bergetar. Sukirno menatapnya lama, lalu menghembuskan asap. Dulu, waktu aku kecil, orang tua selalu melarang bermain di sini. Mereka bilang tanah ini bekas kuburan massal. Ribuan orang mati diikat, dilempar ke lubang, ditimbun begitu saja. Ada tentara, ada warga desa, ada tawanan. Tidak ada doa. Tidak ada tahlilan. Hanya jeritan yang tertahan di tanah. Ratna merinding. Dan sekarang, mereka menuntut balas? Sukirno mengangguk pelan. Kau lihat sendiri. Mereka tidak akan berhenti. Selama pabrik ini berdiri, satu persatu akan ditarik masuk tanah. Tidak ada yang bisa lari. Ratna menelan ludah. Ia tahu Bram tak akan pernah percaya. Tapi di lubuk hatinya, ia sadar ucapan Sukirno benar. Malam itu, Ratna menulis surat kecil untuk anaknya. Kalau ibu tidak pulang, jangan pernah mendekat ke pabrik. Tanah itu bukan untuk manusia hidup. Dan di luar sana, di kegelapan kebun sawit, terdengar sayup-sayup tangisan panjang, diikuti tawa yang menakutkan. Kutukan baru saja mulai bekerja. Hari-hari berikutnya, suasana pabrik semakin mencekam. Pekerja mulai gelisah, banyak yang mencari alasan untuk tidak lembur malam. Namun Bram tetap memaksa. Kalau ada yang takut, silakan keluar. Banyak pengangguran di luar sana yang mau kerja keras, ucapnya lantang dalam rapat singkat. Tidak ada yang berani menentang, meski mata mereka jelas menyimpan ketakutan. Ratna semakin sering bermimpi buruk. Kali ini bukan hanya Yuni, tapi juga Arman muncul dalam tidurnya. Tubuh mereka rusak, mata kosong, bibir pecah-pecah penuh tanah. Mereka hanya berdiri menatapnya tanpa suara. Saat Ratna terbangun, ia selalu mendapati bau anyir menempel di hidungnya, seakan mimpi itu nyata. Johan, yang makin kacau sejak malam kematian Yuni, mulai mengumpulkan keberanian. Ia mencatat semua kejadian aneh di buku kecilnya. Mesin hidup sendiri, darah menetes, suara jeritan dari dalam logam, Arman yang hilang di bak air. Aku tidak bisa terus diam, gumamnya. Kalau semua orang berpura-pura, kita semua akan mati sia-sia. Malam itu, Johan mengajak Ratna diam-diam menyelidiki ruang mesin. Lampu neon berkelap-kelip, suara mesin berat berdengung. Johan menunjuk ke dinding besi yang sudah diperbaiki, tempat Yuni hancur. Di sini aku lihat dia ditelan. Dan aku bersumpah,
Setelah itu ada bayangan lewat di belakang mesin. Ratna mendekat. Ia menyentuh dinding logam, lalu kaget karena terasa dingin seperti es, padahal mesin itu baru saja dipakai seharian. Ini tidak normal, bisiknya. Mereka terdiam, ketika tiba-tiba terdengar suara berbisik. Pelan, seperti banyak orang berbicara sekaligus. Johan menajamkan telinga. Suara itu jelas berasal dari dalam mesin. Ratna gemetar. Apa kau dengar? Seperti doa. Doa orang mati. Sebelum sempat mereka menjauh, suara itu berubah menjadi jeritan keras. Lampu neon meledak satu persatu, menyisakan kegelapan. Johan menarik Ratna keluar ruangan dengan panik. Saat pintu ditutup, mereka berdua bisa melihat jelas, bayangan puluhan tangan menempel di kaca jendela mesin, seakan ingin keluar. Mereka berlari sekuat tenaga. Keesokan paginya, seorang pekerja bernama Bowo ditemukan tewas di area kebun sawit. Tubuhnya tergantung di salah satu pohon, dengan tali yang tidak pernah ada sebelumnya. Lidahnya menjulur, matanya melotot. Tapi yang paling mengerikan, tubuhnya kaku menghadap ke arah pabrik, seakan ada yang sengaja memposisikan mayatnya sebagai peringatan. Maria, yang pertama kali menemukannya, langsung muntah di tempat. Ini bukan gantung diri, ini dibunuh sesuatu, katanya dengan wajah pucat. Untuk cerita kali ini sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan lagi cerita dengan judul Sawit Berdarah, Kutukan di Tanah Kubur, part 2 di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.